Masa masih muda sampean? Masih muda apaan ya, Tak udah tua tak begini. tak Ini kira rambut saya udah cukur, tadi juga saya botak tadi udah hitam, udah putih semuanya ini udah cukur barusan ini. tak kira Ini saya orang masih tua. masih muda gini kok teh. Iya, Ini Masya Allah udah ini 55, udah 55 Pak Ustadz, umur Pak Ustadz. Masya Allah ini suami istri ada di Taiwan bersama ya, alhamdulillah. Iya Pak Ustadz, Walaupun cari orang hilang Pak Ustadz, makanya saya eh, cari ke Taiwan nih. walaupun ujiannya selalu bertubi-tubi terus ya. Iya Pak Ustadz, benar. Ya, mudah-mudahan dimudahkan Allah ya. Intinya ya tadi ya, ketika gangguan sihir sudah disampaikan ada 3 macam ya. Sepertinya ini kalau badan AA memang tidak terikat di badan ya. Yang terikat ibadah. Gangguan AA ini tidak ada di badan gitu ya. Makanya ini memastikan yang di badan teteh istrinya, ketika nanti nggak ada yang terikat juga, maka bisa juga gangguan itu terikat di suatu tempat atau di dalam rumahnya gitu, oke? Ya, gini Pak Ustadz, kalau seandainya saya dikerjakan orang nih, mungkin dari dulu saya nggak tahu lah intinya, tapi yang jelas saya udah pernah diancam orang lah intinya, dari dulu sudah sering ya. eh Apa ya? Intinya kalau ada buhul-buhul yang di tempat orang atau foto saya, apa sarana saya itu semuanya mudah-mudahan dihancurkan sama Allah Pak Ustadz. Iya. Istilahnya tuh ditutup lah intinya gitu loh. Jadi kadang-kadang saya itu untuk membatalkan buhul sihir secara simbolik, Kak. Jadi kadang-kadang seperti ini ya. Ketika seseorang itu dimatikan usahanya itu rata-rata dukun penyihir itu menggunakan peralatan serba kematian ya. Suatu contoh di kuburan, menggunakan tanah-tanah kuburan atau peralatan kuburan ya, atau apa, air mandi bekas jenazah gitu biasanya. Jadi kategori supaya dimatikan dalam segala hal usahanya gitu, seperti itu. Nah, biasanya saya cara pembatalan secara simbolik ya nanti dibuatkan air ruqyah, dan air ruqyahnya itu nanti disiramkan ke kuburan terdekat ya. Air ruqyahnya itu nanti disiramkan ke tanah kuburan yang terdekat di tempat tinggal, itu untuk pembatalan simbolik buhul sihir yang ditaruh di kuburan. Nah, sedangkan untuk membatalkan buhul sihir yang ditaruh di air, biasanya itu pasien-pasien saya itu ketika buhul sihirnya itu diikat terus ditaruh di perairan, entah itu di laut, di sungai, pokoknya di perairan, maka biasanya pasien itu ada petunjuk selalu mimpi air gitu loh. Nah, cara pembatalannya nanti berbeda lagi, penyiraman air ruqyahnya berbeda lagi gitu. Dan ketika dukun penyihir itu menggunakan buhul sihir yang ditaruh di rumah dukun, entah itu menggunakan boneka, foto Iya. AA terus boneka terus diikat, nanti ada pembatalan tersendiri di dalam pembatalan secara simbolik. Tapi intinya kesimpulannya dengan doa ayat-ayat ruqyah pun akan mampu ya, akan dijabah, mudah-mudahan akan dijabah Allah ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kadang-kadang banyak sekali pasien-pasien yang tertimpa buhul sihir itu dihancurkan, dibatalkan melalui doa-doa ruqyah, walaupun secara ruqyah video call gitu, banyak yang meraih kesembuhan gitu. Amin, iya betul Ustaz.
Jadi gini Pak Ustadz, air ruqyah ini kan saya di Taiwan ini. Kalau saya ini nanti apa kelanjutannya kan ini kan air saya persediakan berapa botol di sini Pak Ustadz? Satu botol apa Ini dua botol? sementara air ruqyah aja, air ruqyah nanti diminum ya dengan niat Jadi, nanti supaya jaringan buhul-buhul sihir yang ada di Indonesia supaya jaringan-jaringan buhul sihir yang ada di Indonesia akan terputus di badan AA sama Teteh gitu, oke? Nggih, amin. Jadi ini untuk memastikan ya ruqyah istri dulu Teteh. Jadi air ini cuma satu botol aja Pak Ustadz? Apa dua botol ada? Lebih banyak lebih baik karena untuk minum beberapa hari ke depannya lebih baik gitu. Oh iya banyak, nggak apa-apa ambil air di air. Botol gede ada. Botol gede yang ini aja sih, botol kecil berapa ini tadi? Bawa aja botol. Enggak, yang baru tuh kan banyak semuanya baru itu. Ya caranya Ada berapa ini? pengusaha sukses tapi malah terlempar di Taiwan ya. Nggak nyangka seperti ini. Saya terus terang aja, anak saya mau masuk kuliah. Masa Pak Ustadz, anak saya mau kuliah mencari uang 6 juta aja Pak Ustadz. Sampai menangis, sampai saya gadekan mobil saya nggak ada yang mau. Asli terkunci semuanya. Iya. Akhirnya anak saya bawa ke Taiwan. Waduh, kalau perjalanan saya jangan tanya. Intinya perjalanan penderitaan saya buka semua ya. Ada buka semua. Dibuka Pak Ustadz ya, buka semua ya. Tapi alhamdulillah istri ini kan istri masih mensupport mendampingi gitu. Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah Pak Ustadz, intinya alhamdulillah dia masih setia sama saya. Ya masih setia sama saya walaupun dia pernah tergelincir dia. Dia pernah mengatakan sama saya Pak Ustadz, nggak tahu bisikan setan ya. Sering dia mengucapkan sama saya, tinggalkan saya udah, aku kasihan sama udah menderita gara-gara aku, udah jadi miskin gara-gara aku, tinggalkan aku katanya. Aku nggak mau Ustadz, biar kalau aku ini jalan hidupku diberi sama Allah, aku takdirku seperti ini sudah. Aku tidak akan pernah melepaskan kamu. Mungkin kayak istri itu kan merasa serba salah karena analisa lewat mimpi itu kan sampai terjadi seperti ini karena ada jalur dari saudara dari istri gitu gitu. Jadi dia ini sering mengucapkan minta ditinggalkan sama saya, tapi saya nggak mau. Intinya sampai kemarin Pak Ustadz sempat dia pernah mau ninggalin saya. Makanya sempat nekat saya ke Taiwannya inilah sebenarnya. Dia pernah ingin nekat meninggalkan saya, tapi dia pernah lah istilahnya terpengaruh dengan orang Kalimantan kemarin, tapi bukan di sini di Indonesia lah itu. Jadi memang sihir penghancur usaha, penghalang usaha di sini itu memang satu paket dari sihir perceraian. Jadi supaya cerai ini ya dihancurkan dulu masalah usahanya, masalah ekonominya, masalah keuangannya gitu. Ya sekarang memang Pak Ustadz, saya terus terang aja Pak Ustadz, semenjak dia berangkat ke Taiwan, saya memang orang katakanlah orang memang manajemen bisnis ya, intinya ya, memang orang bekas usaha gitu ya. Jadi uang yang dia kirim ke Indonesia sama saya waktu anak berdua ya alhamdulillah sama Pak Ustadz, saya belikan rumah di Lampung. Ya kan rezeki, saya belikan tanah di Lampung, saya belikan kendaraan 1 unit mobil truk, saya belikan rumah di Cianjur. Saya belikan Panther lagi, mobil Panther ada di Jambi sekarang. Itu terus terang aja, itu aset yang saya tempelkan, itu kan semuanya naik semua. Makanya saya bilang, alhamdulillah Pak Ustadz, saya bukan gila dengan yang aneh-aneh, saya nggak ada hidup saya yang aneh-aneh. Ibaratnya itu saya bagaimana anak-anak saya ke depan itu jangan menderita kayak saya ini loh. Ya Allah, terus terang aja, ujian saya sangat berat loh, terus terang aja. Memang, kalau orang menyatakan saya kalau nggak kuat Pak Ustadz, bisa blank saya Pak Ustadz, pernah saya hampir ngeblank. Tapi alhamdulillah saya yakin, saya cuma lahir dulu telanjang, lahir juga orang nggak punya apa-apa, istilahnya masa saya gara-gara harta saya gini. Aisyah nggak mau, intinya seperti itu. Saya memang orangnya kembali cepat gitu loh. Alhamdulillah Pak Ustadz. Cuman ya sekarang alhamdulillah Pak Ustadz, memang saya nggak tahu ke depannya kayak mana. Yang jelas saya udah beli rumah di Lampung ya. Beli rumah di Lampung.
Ya di Cianjur juga ada sekarang Pak Ustadz. Ya di rumah dikontrakin orang ke Cianjur, tapi dijadiin pertokoan di Cianjur itu di Yang jelas ya, kan aset maksudnya masih berkembang terus gitu untuk kebutuhan tapi anak-anak gitu kan. ya. Ya kebetulan itu semenjak saya waktu di Indonesia aja, waktu dia di sini, waktu semenjak saya di sini belum ada, jadi belum ada tambahan malahan sekarang yang ada sekolah ini ya karena pendidikan anak dia besar Pak Ustadz. Besar banget. Jadi intinya gini Pak Ustadz, intinya alhamdulillah sekarang saya mungkin banyak berkonsultasi sama Pak Ustadz termasuk mau usaha ke depan, apa rencana mau saya lanjutkan ke depan itu rencana saya nggak tahu ke depan, intinya saya nggak mau lagi kecolongan seperti dulu saya sukses tapi ibaratnya tuh kayak gimana ya, Terombang-ambing gitu. kayak terombang ambing, kayak terancam jatuh bangun terus gitu ya. jatuh bangun. Yang kedua saya terus terang aja akhirnya saya maaf ya Ustadz ya, akhirnya saya mementangi diri saya terus terang aja saya bilang Pak Ustadz, karena saya mencari kemana-mana itu ibaratnya tuh kayaknya mati teh, kalau ibaratnya orang pintar lah ya. Tapi intinya tuh kayak udah nekat saya orangnya gimana sih, intinya saya bukan berarti tega, saya nggak pernah tega Pak Ustadz sama orang. Intinya jangan sampai diserang, ngerti nggak Pak Ustadz? Jangan sampai kehantam lagi saya gitu, jangan kehantam. Waktu di Jakarta sering meledak rumah ya kan, meledak pernah kan. Nah itu, jadi kiriman tuh sama orang luar biasa loh. Cuman saya alhamdulillah kuat. Termasuk intinya gini kita diambil hikmahnya aja ya. Jadi kategori di sini tuh dalam lindungan Allah ya. Ketika Allah itu tidak melindungi maka akan memicu penyakit gitu. Nih alhamdulillah sudah tetap sehat, istri sehat ya. Walaupun memang terkait materi ini terhambat, tapi ya bersyukur kepada Allah gitu. Kalau pasien-pasien saya ini biasanya itu tumbang gitu. Apalagi ini sudah lama kan gitu kan. Udah lama saya Ustaz, saya udah lama bermain dikenain orang itu udah lama, saya udah tahu kok dari saya mulai mendapatkan dia ini sudah serangan bertubi-tubi sama saya, asli, nggak bohong saya. Masya Allah. Ya udah saya jadi panjang jadi ceritanya kayak kalau suka mau ini lama banget intinya alhamdulillah intinya saya sempat berkonsultasi dengan Pak Ustadz ini dengan puji syukur karena Allah, saya semuanya hanya karena Allah semuanya. Yang jelas ya hati saya terdorong dek, aku mau curhat sama Pak Ustadz di orang Pelabuhan Ratu deh, tapi beliau orang Jawa deh segitu. Ya udah silakan aja, udah duduk aja dulu, udah nanti anak-anak udah katanya udah aja dulu katanya. Kebetulan ya dek biar barengan kamu, aku terjadi apa-apa sendirian aku. Ini rumah ini baru kutungguin malam ini, baru numpang besok ini lagi besok kerja di sini siang sih. Ini peternakan ayam ini. Ini rumah kosong, rumah kosong. Nah, makanya tadi masalah kiblat kok sampai belum mengetahui gitu kan. Nggak tahu. Ini rumah kosong sepel barusan nih. Sepel nih. Masya Allah. Lagi musim dingin di sini sekarang Pak Ustadz. Musim apa itu? Cuaca ya. Jadi berubah cuaca sekarang kan musim dingin masuk ini. Gini, udah ini skillnya banyak ya, untuk saat ini ya. Nanti ketika ada rezeki yang sudah kumpul, diusahakan jangan dibuat usaha dulu ya, jangan dibuat usaha apapun ya. Langkah utama sekarang ya penyembuhan diri aja ya. Jadi Teteh sama Uda ini bareng-bareng berjuang supaya ikatan sihir ini terlepas gitu. Nah setelah terlepas nanti usaha apapun insya Allah cepat maju karena Uda ini kan punya skill yang pokoknya punya skill yang bagus lah gitu untuk kedepannya. Kalau masalah bisnis Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz di nafsunya tinggi banget, pengen ngerjain sesuatu tinggi banget. Jangan dulu. Malah minta cariin uang sebanyak-banyaknya buat dia modal. Jangan dulu ya. Ketika gangguan sihir ini belum terselesaikan, nanti akan hancur lagi. Jadi nanti akan memicu hutang banyak, nanti akan semakin berat gitu. Ini sementara, fokus saja. Udah harus sabar ya. Udah ini sementara harus sabar. Ketika nanti udah sudah bersih, semuanya sudah terlepas dari ikatan belenggu sihir ini, udah itu insya Allah cepat kaya lagi, insya Allah. Amin. Amin Ustaz, amin Ustaz.
Benar Pak Ustadz, kalau masalah bisnis Pak Ustadz, insya Allah lah Pak Ustadz. Saya memang dari, Iya. bingung lah saya kalau bukan Pak Ustadz, udah paham lah diri saya kok, udah paham. Saya bukan cerita ini gitu, bukan cerita bohong-bohongan, saya nggak ada. Jadi memang nyata saya bicara apa adanya gitu loh. Kalau udah Jadi- ini di pikiran udah ini, wah terbayang bisnis itu sudah, wah ini seperti ini, maju ini. Tapi untuk sekarang itu jangan dulu, sementara ditunda dulu. Ya, Pak Ustadz. Untuk memastikan biasanya nanti ketika seseorang sudah terlepas dari ikatan belenggu sihir ini, nanti awal mulanya itu urusannya selalu dimudahkan Allah gitu. Itu untuk tanda-tandanya. Nah, ketika terkait masalah usaha atau apapun kok dimudahkan Allah, nah baru terjun ke usaha gitu udah. Ya memang rencana ya Pak Ustadz, memang betul. Jadi cuman saya sebenarnya sekarang kalau untuk mencucurkan dana besar sih belum saya, kecuali saya di Indonesia nanti gitu loh. Cuman saya nggak terlalu berani. Kenapa? Saya udah sering kecolongan gitu loh. Cuman saat ini saya cuman sedikit meminta kepada istri kemarin, nggak banyak sih. Ada butuh dana lah sekitar 50 paling besar lah ya. Kebetulan kan di Cilengsi itu kan sudah ada mesin Pak Ustadz. Mesin yang mau saya kelola, mesin ada 1 biji mesin sekarang belum dioperasikan, mesin pencuci plastik Pak Ustadz. Pencuci plastik kotor dari pabrik. Ya. Jadi supaya anak saya di sana, anak saya yang nomor 2 itu di sana. Jadi kebetulan biar ada pemasukan dia, maksud saya gitu lah, ada pemasukan buat biaya anak itu. Jadi sekurang-kurangnya dari ongkos mobil masuk, dari ongkos dari cuci barang dari mesin itu masuk gitu loh. Jadi istilahnya tuh meringankan. Kalau saya belum terjun ke usaha, tapi kalau untuk saya terjun ke usaha, ya ibaratnya saya mau pulang ke Indonesia, ya intinya udah pegang dana lah. Saya intinya sekitar ya kecilnya katakanlah 200 atau 300 gitu, baru saya berani pulang ke Indonesia, baru saya berani ngambil DO yang di pabrik itu loh. Jadi saya menggantikan posisi dia gitu loh. Dia udah bilang sama saya gitu. Itu paling dikit, tapi intinya saya terus terang aja untuk saat ini nggak begitu besar. Saya minta sama istri untuk biaya anak saya, supaya anak saya di Cilengsi itu Tapi banarnya duitnya dari rentenir udah gimana? ya intinya gini aja, bukan intinya gimana ya? Ya cobalah intinya kalau saya ada di Kita loh tiap pakai uang rentenir pasti kejadiannya nggak Ya gitu ya. Jadi ini salah satu harus dibuat hikmah atau pelajaran nak ya. AA ini ketika menggunakan permodalan itu dari riba akan hancur ya, tidak sihir aja. Udah umpamanya tidak ada pengaruh sihir, ketika usaha itu dibangun oleh permodalan dari riba akan hancur, percuma ya. Karena dosa riba itu luar biasa, perang sama Allah dan Rasulnya. Jangan dilakukan lagi. Ya kalau nggak gini aja lah, kalau nggak mobil saya yang di Jambi itu kan sekarang kan biarlah laku murah juga, saya jual aja intinya supaya nggak makan riba, intinya ya nggak pasaran juga tetap ya jual yang di bawah pasaran gitu. Jadi loh. kalau bisa udah maaf ini kita potong, udah untuk mulai saat ini harus ada komitmen antara suami istri ya, udah sama istri harus ada komitmen supaya mulai detik ini harus berniat untuk menghindari atau menghilangkan riba. Karena ketika udah ini masih ada sangkutan riba yang tidak ditobatin ya, apalagi tidak ditobatin, maka ujian ini tidak akan berakhir gitu ge. Makanya kalau udah ini pengen ujian ini segera berakhir ya, maka riba itu harus diputuskan mulai sekarang. Jangan sampai diperpanjang lagi ketika nanti umpamanya ada urusan riba yang sudah terselesaikan, jangan diperpanjang lagi. Di stop mulai malam ini, antara Teteh sama Uda punya komitmen malam ini kalau umpamanya pengen segera menjemput kesembuhan dari Allah. Bukan riba, aku kan ngasih pinjam 50 kembali 50, enggak itu. Kalau umpamanya hutang 50 kembali 50 itu tidak kategori riba gitu. Ya aku pinjam karena janji aja, ucap sama kata gitu, karena teman dekat. Iya boleh. Kalau umpamanya itu boleh ya. Itu namanya bukan retenir gitu. Tapi nanti tidak
kalau umpamanya nanti mengembalikan ini tak kasih hadiah karena sudah meminjami entah 2 juta, 5 juta itu juga kategori riba, nggak boleh. Enggak, saya juga enggak janji kepada yang masih itu minjemin ke aku. Ya, kalau Makanya umpamanya pinjamnya 50, kembalinya 50 boleh, itu tidak riba. makanya aku janjikan 10.000 gitu. Iya, iya. Yuk, ini Teteh. Takut dari Teteh dulu di punya Rupiah bank. ya. Iya, Pak Ustadz. Terakhir kan Memang juga, memang Pak Ustadz saya pernah mengalami hal riba. Bang dan namun kita Iya. terakhir loh. Iya, dan juga pinjam uang riba Pak Haji, kita Pak Haji, uang nggak seberapa tapi uang nggak seberapa. tapi nggak susah bayarnya ya, bingung kan? Makanya. Padahal putar uang ratusan juta tapi membayar uang 15 juta aja nggak bisa kebayar, lucu kan? Iya. Bayar bunganya aja terus dibayar. Oh tuh. Pokoknya utuh. Ya. Ya, Pak Ustadz. Jadi Oke. mulai sekarang AA sama Teteh setiap hari lakukan sholat tobat 2 rakaat ya. Sampai Allah memberikan kesembuhan. Iya, Pak Ustadz. Amin. Ini tempatnya di sana tuh nggak ada udah sholat. Di mana? Di situ tempat Thailand tadi nggak ada, nggak bisa ke sana. Kalau ini kan rawan ini, Teteh sama Uda ini rawan karena tinggal di daerah negara non-muslim, jadi akan terbawa ketika nanti Uda sama Teteh ini tidak melaksanakan ibadah karena tuntutan pekerjaan dari orang-orang non-muslim, maka ujian ini tidak akan segera berakhir terus gitu. Ujian itu akan datang terus. Tapi kalau dia sih alhamdulillah sih sebenarnya dia nggak ada masalah kalau untuk ibadah kamu ya. Kalau dia sih. Kalau saya sebenarnya tempatnya aja sih kalau saya di sini sekarang. Tapi kemarin saya masih bisa sholat ya. Pokoknya gini udah sebisanya. Ketika kerja di tempat nanus sebisanya aja, sambil berdiri sambil duduk, pokok cari waktu. Pokoknya karena keadaannya kan di negara non muslim, jadi sebisanya aja, jangan sampai ditinggal walaupun ibadahnya itu dengan apapun caranya gitu, oke? Duduk kan udah bisa. Iya, bisa. Dari batin udah sholat. Ayo sekarang Teteh. Di mana saya simpan HP-nya, Ustaz? HP-nya di mana saya simpan ini? Ditaruh di aqua gitu aja, jadi bisa nah itu. Disenderin di air ini. Ya. Saya senderin di air ya. Boleh. Gitu ya. Enggak di air ada apa pakai saya? Menghadap ke istri, Teteh. Teteh ini dalam minggu ini atau bulan ini ada mimpi apa yang diingat? Dengerin mimpi apa tuh? Yang kok udah tuh. Bulan ini kan? Ceritain ke udah itu. Mimpi apa? Apa? Kalau aku cuma mimpi. Kan suka kalau udah mimpi sering cepet hilang. Sekarang lu hilang dia. Lupa gitu ya? Sering lupa. Kalau nggak diomongin langsung. Mimpi ini hari ini. Tadi patok ular kemarin ya? Iya. Bolopannya. Bosnya dia patok ular. Bos saya yang Wan itu dipatok ular kobra di tempat dia itu. Mimpinya? Terus keluar kalajengking besar gitu. Kalajengking besar, raksasa besar banget di situ tuh sama. Ini memang sepertinya gangguan AA ini gangguan Uda ini sepertinya terikat di badan istri ya. Bawa alam, makanya ini memastikan ya. Disiapkan kantong plastik aja udah. Iya. Aduh ya Allah. Putih bagus bisa masuk ya ini. Ya, yuk berdoa kepada Allah ya. Berdoa kepada Allah supaya buhul sihir dimanapun dukun menyembunyikannya, dibatalkan Allah, terputus dari badan Uda, terputus dari badan Teteh, terputus dari semua anggota keluarganya Teh. Amin. Yuk, udah Teteh sekarang pejamkan mata, fokus berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Teteh pejamkan mata, fokus berdoa kepada Allah.
Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Saya peringatkan kepada jin yang di badan teteh, bila mana jin yang terikat di badan teteh terlepas, semuanya keluar lewat muntahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaddimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Keluar lewat muntahan. Wa qaddimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qaddimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qaddimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijya syaitani wal yarbitu ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Fa'atallahu bunyanahu minal qawaidi faharra alaihimus saqafu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yasurun. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina hatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina hatum minal musyrikin. Malam ini semuanya diputuskan dari perjanjian sama dukunnya, keluar semuanya. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina hatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina hatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina hatum minal musyrikin. Jadikan air ruqyahnya kesembuhan teteh, kesembuhan AA dari penghalang usaha ini ya Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qaddimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qaddimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qaddimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijya syaitani wal yarbitu ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Fa'atallahu bunyanahu minal qawaidi faharra alaihimus saqafu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yasurun. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina hatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina hatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina hatum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Batalkan sihirnya ya Allah. Jadikan air ruqyahnya sebagai pembatal sihir ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru. Innallaha sayubatilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru. Innallaha sayubatilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. Teteh, ketika mendengar ruqyah, apakah ada reaksi kayak panas, pusing atau apa? Enggak ada. Sama sekali nggak ada. Enggak ada. Banyak orang yang libet-libet gitu dah. Berarti aman. Aman berarti. Kita pastikan lagi ya. Kita pastikan lagi apakah ada yang terikat. Teteh fokus lagi lebih kuat ya untuk memastikan apakah di badan ada yang terikat. Ketika nanti tidak merasakan apa-apa, pertanda ikatan sihir ini terikat di luar badan ya. Ayo Teteh fokus lagi ya Allah. Mudahkan kesembuhan Teteh, kesembuhan Uda ya Allah. Mudahkan urusannya ya Allah. Jadikan air ruqyahnya sarana kesembuhannya ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru. Innallaha sayubatilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru. Innallaha sayubatilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak. فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك
فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر wala yuflihu sahiru haitsu ata. Jadikan air ruqyahnya kesembuhan udah, kesembuhan teteh ya Allah. Jadikan air ruqyahnya sarana semua urusannya dimudahkan Allah ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walqi ma fi yaminika talqaf ma sanau innama sanau kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Walqi ma fi yaminika talqaf ma sanau innama sanau kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Bila mana udah, bila mana teteh tertimpa ain dari orang-orang yang hasad, hilangkan pengaruh ain di badannya ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu
khasyi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Engkau Maha Penyembuh ya Allah, mudahkan kesembuhannya ya Allah, jadikan air ruqyahnya sarana kesembuhannya ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubatilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubatilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubatilu innallaha sayubatilu innallaha sayubatilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yudik wa min syarri kulli nafsin aw aini hasid. Allahu yasfik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan ya ruqyahnya kesembuhan dari pengaruh ain ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yudik wa min syarri kulli nafsin aw aini hasid. Allahu yasfik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan air ruqyahnya sarana kesembuhan, semoga urusannya dimudahkan Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yudik wa min syarri kulli nafsin aw aini hasid. Allahu yasfik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas Allahumma rabbanas Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Sembuhkan ya Allah. Teteh, apa yang dirasain? Ada? Nggak ada. Apa yang dirasain apa? Sama sekali nggak ada. Panas, pusing? Nggak ada. Nggak ada. Ngantuk. Ngantuk bawahnya. Ngantuk? Bawahnya ngantuk. Ngantuk? Tadi muter. Tadi pertama tadi muter-muter gimana? Yang ruqyah pertama tuh ada orang naik muter-muterin tali. Ada orang naik muter-muterin tali katanya. Dia kan Ikatan. mata-matiin Ikatan itu. ya, gitu loh. Ikatan. Kalau udah apa? Udah apa yang dirasain? Ada nggak? Nggak ada Pak Ustadz. Saya cuman mendengar suara Pak Ustadz tuh ya intinya menikmati aja kalau saya. Iya. Jadi ini kategori AA ini sama Uda ini sama Teteh ini tertimpa sihir dan ain sepertinya ya. Sihir di sini terikat di luar badannya, okay? Terus sepertinya juga ada ain juga gitu. Ain itu apa deh? Ain seperti kita kalau itu tuh ada kerjaan sama orang dari orang. Ain itu seperti ini udah. Ketika ada orang yang hasad, ada yang sumpah serapah tanpa disertai dengan pergi ke dukun, maka akan memicu seperti yang udah alami. Jadi umpamanya ada orang yang benci sama Uda sama Teteh benci gitu. Awas kamu akan hancur kamu. Semuanya akan hancur semuanya. Gitu itu namanya ain. Dia tidak pergi ke dukun, tapi menggunakan ain itu rasa dengki itu di situ, mata kedengkian gitu. Nah, sebetulnya ain sama sihir di sini tuh lebih bahaya sama ain gitu. Kalau sihir itu ada kadar keluarsannya, ada waktu temponya. Kalau ain ini tidak bisa sembuh kecuali diruqyah atau orang yang menimpakan ain itu meninggal gitu. Udah kan kau itu tidak disukai orang, kalau ngomong itu kan gak disukai orang, jadi pasti orang itu sakit hati. Nah itu Pasti sumpah serapah. Udah, itu gitu. bisa ain ya. Ini makanya tadi air ruqyahnya saya niatkan ke ain juga itu, karena ini sepertinya lebih condong gangguan besarnya tuh di ain. Kalau
sihir itu sebetulnya sehebat apapun dukun penyihirnya, dia tuh lemah, tipu daya setan itu lemah gitu loh. Maka ini Tapi ka- saya Pak Ustadz, dulu saya itu kalau dibilang mau menghancurkan saya itu udah lama sih. Intinya begini, saya diprediksi sama orang itu kan nggak lama Pak Ustadz menikah dengan dia ini paling 3 bulan itu. Karena saya tuh dari dulu tuh kan banyak yang menginginkan dia ini. Intinya saya tuh gimana deh, ibaratnya tuh aku tuh bagaimana supaya bubar rumah tangga dia. ya, jadi Bubar gini, rumah saya ini. biasanya pelaku sihir itu pasti yang nyuruh dukun untuk menghancurkan itu ada dia itu sihir sama ain. Jadi hasadnya juga itu memicu ain hasadnya. Jadi dia itu pergi ke dukun tapi hasadnya juga ini memicu ain juga. Nah, kalau selama ini hanya fokus di kesembuhan dari sihir, maka nggak solusi. Makanya kalau saya yang ruqyah itu diniatkan untuk kesembuhan gangguan jin, sihir, dan ain. Lengkap semuanya gitu. Ya betul. Apa namanya Ustaz, barusan istri kan cuma merasakan tadi apa katanya? Oh ada orang, cuman orang aku lihat orang. Ya orang naik ke atas gitu nggak tahu ada atas apa kok Semerawut apa sih? merawat gitu diikat-ikat Ya, gitu. itu Oh, memang seperti itu, Jadi banyak pasien-pasien saya itu ketika gangguannya di luar badan, ketika di ruqyah itu dia itu ada petunjuk gitu loh. Ada bayangan, ada halusinasi, itu salah satu petunjuk gitu. Ya kalau halusinasinya banyak. yang halusinasi otakku, ada yang muter-muter tali gitu ke atas, berasap gitu. Iya. Nah, Ya. kalau dia ini juga mata batinnya dia ini kan Kan sering udah ditutup apa deh, kalau dibuka lagi sama ini bisa kebuka kembali karena Al-Quran. Siapa yang buka tutup dulu? Itu kan pada Sugeng. Ini pintu rasuknya Teteh sudah tertutup ini. Ada mata batin pun ditutup pada Sugeng kan. Tapi kemarin waktu kamu baru-baru di Taiwan, kenapa kamu bisa melihat itu? Itu yang masih Pak De sama Mang Ado sama kuntilanak saya lihat di sini. Karena gini ketika istri ini ada jin warisan leluhurnya, maka kadang-kadang dia itu indigo gitu ada melihat sesuatu, entah itu secara kasat mata maupun secara mimpi, biasanya ada petunjuk gitu. Kemarin saya diobatin sama orang Jogja, Pak Ustadz. Ceritanya waktu sakit kemarin sini ya. Aku diobatin sama orang Jogja kemarin. Jadi video callan sama Pak Ustadz juga kayak gini nih. Jadi kebetulan beliau tuh ngobatin saya, kasih air, waktu itu saya kasih garam. Nah kebetulan malam itu kan mimpi saya dikerjain orang juga itu, di mimpi dikerjain orang cerita sakit satu saya dikerjain orang. Saya mau ngerjain kamu katanya nih, baju saya bakar katanya kan, perempuan tuh orang Lampung itu, orang di Lampung orang itu. Oh saya kok mau dikerjain saya sakit waktu itu, saya lagi sakit. Nah kebetulan diobatin sama orang Jogja itu, saya video callan. Kebetulan istri itu melihat apa di pintu pocong Pocong 2. Pocong satu sama satu. Di mana itu? Di mana Teteh? Di mana? Di kosan saya. Bukan di apa, di mes dia gitu loh. Di tempat kerja saya. Tapi ketika jin itu masuk ke badan Teteh nggak bisa. Jadi ngelihat sudah diobatin ya, itu pocong udah turun gitu, saya bilang gitu di pintu. Ada 2, hitam 1, putih 1. Hitam di belakang putih gini nih. Gede ya? Itu gede, ya tinggi. Kalau makanya ini tadi kalau umpamanya seperti itu tuh biasanya yang digunakan itu kayak tanah kuburan, kayak peralatan kuburan gitu. Salah satunya pocong itu salah satu petunjuk gitu. Nggak tahu kalau itu orang di Lampung itu, tetangga saya Lampung itu. Tetangga di Lampung itu. Saya terus terang aja, Ustaz, saya beli rumah di Lampung itu, Ustaz, itu rumah juga tuh bekas kena itu, tapi nggak tahu lah rumah itu sekarang kan pernah saya obatin juga sama orang pinter. Tapi terus terang aja kemarin keluar benda digali sama dia, tapi nggak tahu permainan sihir, saya nggak tahu intinya, tapi barang benda tersebut
barang itu sudah lama Pak Ustadz dibungkus, diikat sama kayu ini, tapi barang di dalam itu sudah berkarat. Memang seperti itu cara mainnya pengobatan anu tuh seperti itu memang. Itu trik ya, gitu. Udah wah, apa kain putih itu kayak Pak Ustadz, kain putih itu sudah berkarat Pak Ustadz, udah Iya. berkarat. Kayak ada kayak rambut. seolah-olah itu sudah lama gitu kan. Ya, Iya. digali itu terang aja Pak Ustadz, pengobatan saya macam-macam Pak Ustadz. Ada orang yang menjilat golok panas, saya bakar goloknya loh, saya yang bakar, dijilat, setelah dijilat ditempelin ke lidah dia, baru lidahnya dijilatin kita gitu loh. Saya macam-macam saya tapi namanya saya ingin sembuh Pak Ustadz, saya terus terang saya lakukan aja. Itu Ya. saya dari dulu. Makanya itu seperti ini nanti pokoknya untuk meraih kesembuhan ya. Ini nanti air ruqyahnya dikasih garam sedikit aja, garam dapur sedikit aja nggih. Nah, terus saya garam ini. ya. Nanti setelah itu AA lakukan yang sudah saya arahkan. Mulai hari ini sholat tobat 2 rakaat ya, salah satu mentobati pengobatan-pengobatan yang mungkin selama ini dukun yang orang-orang pinter yang kategori dikhawatirkan dukun ya, makanya ditobatin semuanya ya. Terus mulai sekarang lakukan semakin dekat kepada Allah, ibadahnya jangan bolong-bolong lagi, diusahakan gitu nggih. Mudah-mudahan sarana air ruqyah ini diakhiri ujian AA sama diakhiri ujian Uda sama Teteh selama ini, dimudahkan segala urusannya gitu nggih. Udah nggih. Amin. Oh iya Pak Ustadz, ini air ini kan berapa botol nih Pak Ustadz? Ini air kecil ada 4, yang ini ada 2 tapi kurang. Tapi intinya istri saya bawa 1 atau berapa istri saya bawa nih? Terserah aja. Jadi ini kan sarana supaya jaringan-jaringan buhul sihir di Indonesia terputus di badan gitu, nggih. Amin. Pokoknya dimanapun intinya terputus lah Pak Ustadz. Saya nggak mau intinya. Alhamdulillah pokoknya saya nggak mau lah gitu-gituan. Saya terus terang aja nggak pernah berbuat yang menjatuhkan orang juga nggak mau. Intinya mau menjolimin orang juga nggak mau gitu. Sedikit-sedikit kata Pak Ustadz. Ya, makanya itu nanti ini tadi air ruqyahnya diniatkan untuk pelepasan jaringan-jaringan buhul sihir yang di badan sama untuk menghilangkan pengaruh ain gitu. Nggih, udah. Ya Ustaz, oke Ustaz. Ya Pak Ustaz, terima kasih apa namanya Pak Ustaz. Ya intinya gini Pak Ustaz, nanti anak saya yang kamu namanya? Nomor 2, nomor 3. 1, 2, 3 itu intinya. 1, 2, 3 si Surya itu gimana kenakalannya? 4 anak saya di Padang itu ya. Anak saya sekarang di Padang 3 orang Pak Ustaz. Di Padang 3 orang. Mereka nggak ada yang mengurusin Pak Ustadz, mertua sudah gak ada. Jadi kebetulan saya beli rumah di Lampung. Jadi rumah di Depok udah saya jual. Rumah di Depok udah saya jual dulu 2013. Saya jual rumah di Depok. Pindahlah ke Lampung. Di Lampung itu yang di Depok itu saya udah habis total, udah habis bangkrut. Habis bangkrut total. Nol. Saya di Lampung tuh mencari uang 2.000 sehari aja, 10.000 sehari aja nggak bisa saya. Kayak orang Asli itu nyata. Hidup saya sengsaranya. Saya rasakan udah menderita semenderitanya. Nemu beras 1 hari pernah. Lebih dari itu. Jadi memang suka derita ini sudah udah alami pokoknya. Ada pahitnya, mudah ampun dah Ustaz, alhamdulillah. Rumah tangga aja kami masih utuh Ustaz, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini makanya pokoknya intinya sholat tobat itu tetap dilakukan setiap hari ya. Ya salah satu mentobati riba sama pengobatan-pengobatan yang tidak syar'i, tidak dianjurkan Rasulullah, nggih. Iya, Ustaz. Udah sama Teteh nanti kabar-kabari aja ya. Tentang mimpi-mimpinya. Jadi ketika nanti setelah minum air ruqyah ini mimpi-mimpinya kalau umpamanya nggak ada, insya Allah sudah terputus gitu, nggih. Makanya nanti diinformasikan terkait mimpi-mimpinya, nggih. Mudah-mudahan setelah ini
rezeki datang dari mana aja, dari kanan, kiri, depan, belakang ya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Kayak kemarin dikunci aja, kamu jualan kemarin kayak dibully orang kan, lucu kan, nggak aneh gitu. Padahal kita nolong tapi kebanyakan di cancel gitu, bagaimana ya? Iya. Aneh gitu, aneh Iya. aja. Ini Waktu memang tadi Depok kemarin. Jadi memang cara mainnya sihirnya seperti itu ya. Jadi makanya ini tadi lengkap ya untuk pengaruh ain juga bisa seperti ini juga, nggih. Untuk pengaruh sihir juga bisa, nggih. Jadi ain sama sihir mudah-mudahan air ruqyahnya itu sarana lah, nggih. Amin Ustaz. Oke Ustaz. Ya udah Ustaz, terima kasih banyak nih Ustaz. Pokoknya nanti nomor Pak Ustaz dikasih sama istri, nanti istri langsung kalau ada mimpi langsung Jadi lapor. kategori gini ini udah kategori udah sama teteh ini dalam lindungan Allah, nggih. Jadi gangguan itu tidak bisa masuk di badan. Itu harus disyukuri dan semakin dekat kepada Allah. Tapi terus terang aja kalau ibarat kena, saya sering pernah kena Ustaz, tapi cepat keluar lagi, saya tahu kok. Ya. Benar, nggak bohong saya. Yuk. Jadi alhamdulillah, insya Allah nggak terlalu menyerang ke badan gitu loh, nggak terlalu nggak jadikan ini gitu loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari kemenyan keluar pernah saya karena waktu itu kan saya rajin juga ibadah Ustaz. Kemenyan pernah keluar memuntahkan kemenyan saya di badan saya nih. Kemenyan waktu di badan. Jarum di sini di kaki saya, di kaki kamu yang dia temuin dia. Ya, Masya Allah. Di leher saya. Kategori termasuk kan dalam lindungan Allah gitu ya, sampai sekarang masih dikasih sehat walafiat ya. Hanya dampaknya di sini tuh hanya terkait masalah rezekinya dihalangi ya. Mudah-mudahan ya Allah yang Maha Penyembuh, mudah-mudahan sarana ruqyah air ruqyah ini semua ujian selama ini di akhir Allah malam ini ya. Amin. Boleh. Anak-anak kapan tuh? Anak-anak nanti kabar. Minggu ini kasih kabar dulu. Minggu ini kasih kabar ke anak, nanti baru kita kesambung Pak Ustaz. Intinya kita selesaikan dulu. Ya, kamu gimana perkembangan nanti kalau perlu ke anak. Karena satu susah gampang, anak yang perempuan tuh Ustaz takut tersinggung dia. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti tadi kan tolong kirimin uang papa, tolong kirimin uang ke rekening ini ini sudah izin mama gitu. Jadi akhirnya dia masih di perjalanan tadi dari Glow M ke mana ke Trisakti, ke Bunanas, ke Jati Kampung Melayu ini Jakarta Timur. Tadi dia ya. Jadi minggu ya udah Ustaz. Mudah-mudahan gitu, biaya yang dikeluarkan jadi tolak bala sarana kesembuhan nggih. Terima kasih Pak Ustaz. Saya sudah seberapa Pak Ustaz. Mudah-mudahan saya silaturahmi selanjutnya. Mudah-mudahan saya membuka kunci dulu sama Pak Ustaz. Intinya nggak seberapa, mudah-mudahan saya minta maaf sebelumnya gitu Pak Ustaz. Gitu. Pokoknya selalu didoakan mudah-mudahan urusannya setelah ini dimudahkan Allah, nggih. Amin. Gitu aja ya. Istirahat Teteh sama Uda. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.